Kasih Tuhan, kali ini saya akan berbicara tentang kasih dan keadilan, grace and justice. Ada perumpamaan yang sangat terkenal yang ditulis dalam Lukas 15, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Si bungsu meminta warisan dari ayahnya, dan dia pakai warisan itu untuk berfoya-foya. Sampai warisannya habis, dia jatuh miskin, barulah dia sadar dan dia kembali ke rumah ayahnya. Si bungsu ini betul-betul tidak mengetahui, tidak punya rasa terima kasih dan sepertinya mengabaikan ayahnya. Kenapa? Karena dalam kebudayaan Yahudi, pembagian warisan itu nanti dilakukan ketika orang tua sudah meninggal. Kalau orang tua belum meninggal, maka belum ada pembagian warisan. Ketika orang tua masih hidup, lantas anak menuntut warisan, itu sama artinya dengan mengatakan, ayah cepatlah mati. Atau ayah mati saja supaya saya dapat warisan. Kira-kira seperti itu. Anak bungsu ini benar-benar anak yang kurang ajar, karena seperti meminta ayahnya cepat mati saja. Nah, tetapi poinnya adalah anak ini kembali kepada bapaknya dan bapaknya menerima anaknya. Saya akan bacakan ayat itu di Lukas 15. Beberapa ayat saja kita baca karena ayat ini sudah sangat-sangat terkenal. Kata anak itu kepada bapaknya, ayat 21, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita." Ada sambutan yang luar biasa ketika anak bungsu yang sudah berfoya-foya menghabiskan warisan ayahnya ini kembali ke rumah bapaknya. Ada sukacita, ada pesta. Lembu tambun terbaik diberikan oleh ayahnya. Bahkan diberikan pakaian, jubah yang terbaik, diberikan cincin, sepatu, dan semua yang terbaik untuk anaknya. Tanda sambutan kembali, ayahnya merangkul kembali anak yang sudah terhilang ini. Walaupun anak ini kurang ajar, walaupun anak ini betul-betul anak yang tidak tahu apa arti dari kasih seorang ayah sebenarnya. Inilah bagian kasih, grace dari Bapa di surga. Grace, anugerah, adalah hal yang kita terima walaupun kita tidak layak menerimanya. Bukan hak kita. Kita tidak layak, tidak berhak mendapatkannya, tapi kita terima. Itulah anugerah. Sifat dari Bapa adalah memberikan anugerah. Nah, sekarang yang banyak diabaikan, tidak dibahas oleh para pengkhotbah, sebenarnya adalah kakak yang sulung. Kakak yang sulung, di ayat 25 saya baca, "Tetapi anaknya yang sulung yang berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk." Anak sulung ini marah kepada ayahnya. Kenapa ayahnya itu menyambut kembali adiknya si bungsu yang sudah berfoya-foya, yang sudah lari meninggalkan rumah orang tuanya. Kakak yang sulung marah sekali. Kenapa? Karena dia berpikir dari segi justice, dari segi keadilan. Keadilan adalah
kalau saya melakukan sesuatu dan saya dibalas karena perbuatan saya itu, maka itu adil, itu hak saya. Anak yang sulung melambangkan keadilan. Sebenarnya bukan hanya anak bungsu yang terhilang, tetapi anak yang sulung pun terhilang. Anak yang sulung memang ada di rumah bapaknya. Anak yang sulung memang bekerja untuk bapaknya. Tetapi dia memiliki pandangan yang hanya fokus pada keadilan. Seperti pakai kacamata kuda dan hanya fokus kepada keadilan. Apa yang menjadi hak saya? Dan dia tidak mengerti tentang kasih karunia Allah. Dia tidak mengerti sisi grace, sisi anugerah yang juga Allah punya. Anak yang sulung sebenarnya terhilang karena dia hanya mengenal Allah dari segi justice. Inilah orang-orang yang legalistik, yang hanya mengenal Allah sebagai hakim yang adil, hanya mengenal Allah sebagai Allah yang murka, yang marah. Kalau kita tidak bertobat, maka ada kemarahan. Kalau kita tidak, contoh, banyak kan orang Kristen, kalau misalnya dia tidak datang ke gereja hari Minggu saja, rasa berdosa dan rasa, waduh, nanti saya akan ditimpa kutuk. Seperti itu sifat orang Kristen seperti ini. Legalistik. Saya harus berbuat sesuatu supaya saya mendapatkan berkat dari Tuhan. Itu pandangan legalistik, pandangan justice. Nah, kita lihat dua ekstrem ini kan. Satu ekstrem grace, kasih karunia, anugerah, dan satu justice, legalistik. Di dalam Tuhan ada kasih karunia, tapi jangan melupakan juga segi justice-nya. Di dalam Tuhan ada keseimbangan. Saya melihat akhir-akhir ini banyak orang yang berbicara tentang grace, anugerah, dan penekanannya hanya pada anugerah saja. Selalu berbicara tentang grace. Malahan ada istilah baru, hyper grace. Waduh, grace saja, kalau hanya grace sendiri itu tidak lengkap, apalagi kalau namanya hyper grace. Itu tidak alkitabiah kalau hanya menekankan pada satu sifat dari kealahan saja. Saya akan bacakan dari Yakobus. Dalam surat dari Rasul Yakobus, Yakobus 2, mulai ayat 14 dibilang begini, perikopnya gini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman dan perbuatan. Grace dan justice. Grace, kasih karunia, iman, kita diselamatkan karena iman pada Tuhan, kita tidak berbuat apa-apa, Tuhan menyelamatkan kita. Kasih Tuhan itu besar sekali, sangat besar. Dan kasih Tuhan yang besar itu tidak akan berubah, tidak akan dipengaruhi dengan keberdosaan kita. Itu sisi grace-nya. Tetapi ingat, ada sisi justice, ada sisi perbuatan. Jadi intinya gini, ada bagian Allah, God's part, tugasnya Allah, ada bagian kita, man's part, tugasnya manusia. Tugasnya Tuhan, tugasnya Kristus menebus kita, memberikan kasih karunia pada kita walaupun kita tidak layak menerimanya. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu apa? Mengerjakan keselamatan. Alkitab dalam firman Tuhan banyak ayat yang mengatakan bertobat,
Buanglah manusia lama, buanglah yang jahat, buanglah kedengkian, dan berubah oleh pembaharuan budimu. Jadi, kita mesti seimbang. Nah, saya akan memberikan 4 hal kepada saudara. Yang pertama, di dalam Kristus ada kasih karunia. Kita tidak layak menerimanya, tapi kita mendapatkannya dengan gratis, dengan free. Itu kasih karunia. Yang kedua, di dalam Tuhan juga ada justice. Ada sisi keadilan. Ada sisi perbuatan. Yang ketiga, kalau kita tidak seimbang, hanya menekankan dari sisi grace, maka kita sebenarnya terhilang. Sebaliknya, kalau kita hanya dari sisi justice saja, kita juga terhilang. Sama seperti anak yang sulung di rumah bapaknya, dia tidak mengenal Allahnya dengan lengkap. Sama seperti anak yang bungsu, anak yang terhilang itu, dia hanya mengenal Allahnya dari satu sisi saja. Jadi kalau kita tidak seimbang, kita terhilang. Dan yang keempat, dan ini merupakan langkah refleksi, Tuhan sudah melakukan bagiannya, memberikan kasih karunia pada kita, memberikan grace pada kita. Maka hal yang keempat adalah lakukanlah bagian kita. Perbuatan kita. Perbuatan kita sebagai wujud dari keberimanan kita, sebagai wujud kita memiliki iman, maka kita aplikasikan iman itu lewat perbuatan. Agama Kristen memang unik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Kita diselamatkan karena iman kita pada Allah. Iman kita dalam menerima pengorbanan Kristus di kayu salib. Tetapi kita juga perlu berbuat, melakukan sesuatu, mengerjakan kebaikan, mengerjakan keselamatan kita, menjadi serupa dengan karakter Kristus, bertobat, meninggalkan segala dosa, itu bagian dari perbuatan kita supaya melengkapi iman. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.